Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahkum bainahum bima anzalallah. Surat Al-Maidah ayat 48. Apabila kamu memutuskan perkara di antara kamu, hendaklah kamu menggunakan hukum-hukum Allah. Dalam surat yang sama, surat Al-Maidah ayat 8, Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamuna lillahi syuhada bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak-penegak keadilan karena Allah. Ya, ketika kamu menjadi saksi. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah menjelaskan, Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu putuskan dengan adil. Sahabat-sahabatku, orang-orang yang beriman, calon penghuni surga insya Allah. 3 ayat itu dan ayat-ayat yang lain, dan banyak sekali hadis-hadis sahih dari Rasulullah merupakan petunjuk bagi hakim dan bagi kita semua agar kita menegakkan keadilan, agar hidup kita bahagia, selamat di dunia wal akhirat. Saat ini di Indonesia, terutama di Mahkamah Konstitusi, sedang terjadi sidang persengketaan hasil pemilu. Masyarakat secara umum dan beberapa pihak mencurigai dengan dugaan yang kuat ada pihak yang curang, tidak adil. Bahkan yang melakukan itu adalah petugas-petugas yang memang seharusnya menegakkan keadilan. Sahabat-sahabatku, memang di antara manusia sikap terhadap petunjuk Allah itu bermacam-macam, sesuai dengan tingkat keimanannya, integritasnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, hakim itu ada 3. Yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Hakim yang masuk surga itu yang bagaimana? Yaitu hakim yang kompeten, yang bertakwa, yang menguasai hukum-hukum Allah, hukum-hukum dari Nabi, dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dia paham betul dan dia mengerti mana pihak yang curang dan pihak yang jujur. Dia mengetahui pihak yang benar, dia mengetahui pihak yang salah. Dan dia memutuskan perkara memihak pada yang benar, membela yang benar. Maka hakim seperti itulah yang akan masuk surga. Hakim yang kedua, sesungguhnya dia kompeten, menguasai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi karena integritasnya rendah, tidak memiliki iman, dia tidak membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Suaranya atas pesanan. Sebenarnya dia tahu siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang curang, siapa yang jujur, tahu dia. Tetapi dia berkokoh, ngotot membela pihak yang bayar. Maka hakim yang semacam itu pasti masuk neraka, kecuali dia bertobat sebelum mati. Hakim yang ketiga adalah hakim yang sebenarnya memang tidak kompeten, tidak menguasai hukum-hukum Allah, hukum-hukum Nabi tentang penegakan keadilan. Begitu pula dia tidak faham, tidak menguasai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
Tetapi karena jabatannya saja dituntut menjadi hakim. Memang di negara yang penuh fitnah, ya terbuka kemungkinan banyak para pejabat yang diangkat menjadi pejabat yang sebenarnya mereka tidak kompeten. Ya, sangat tergantung pada yang memberi tugas itu. Nah, oleh karena itu hendaklah kita betul-betul berhati-hati dalam bersikap. Orang beriman tentu mendukung, mensupport, mendoakan agar Allah melimpahkan kemenangan kepada pihak yang benar. Dan dengan media ini kita menghimbau, kita mengajak kepada para hakim supaya menegakkan keadilan, membela yang benar agar selamat di dunia wal akhirah. Walaupun mereka itu mendapatkan uang sekian miliar, sekian triliun, hasil suapan agar memenangkan pihak tertentu. Tetapi dana yang triliunan miliar itu sama sekali tidak berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 78. Besok di hari kiamat tidak berguna harta dan anak di hadapan Allah kecuali hamba Allah yang suan pada Allah dengan hati yang bersih dari kecurangan, bersih dari kebohongan. Maka mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia akan semakin baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.